di perbankan ini kan manajemen risikonya kan banyak. Salah satunya resiko likuiditas, resiko pembiayaan, resiko apa namanya kredit, resiko ada 12 resiko biasanya. Mana penerapan manajemen resiko likuiditas? Banyak tahu fungsi bank itu apa? Untuk transaksi atau Bank itu apa? Fungsinya apa? lembaga keuangan. Bank itu kan sebuah lembaga, ya bolehlah lembaga keuangan. Fungsinya kan sebagai lembaga intermediari. Apa itu lembaga intermediari? Belum tahu? Nah, lembaga intermediari itu lembaga yang menghubungkan antara masyarakat. Jadi yang menghubungkan antara masyarakat dengan pihak ketiga. Jadi misalnya ada lembaga masyarakat ini punya dana, ya kan? Disimpanlah di bank. Kemudian bank mencalurkan ke pihak ketiga, misalnya ke pengusaha, wirausaha. Ini lembaga intermediasi. Jadi bank itu hanya mengintermediasi saja. Jadi dana yang ada di bank ini dana siapa? Dana masyarakat. Dia hanya administratif aja, disalurkan ke masyarakat. Nah, tentu saja di sini kan dalam mengelola keuangan ini kan butuh apa namanya? Salah satunya manajemen likuiditas atau manajemen resiko. Nah, kalau ini fokusnya ke likuiditas, ya salah satunya itu lembaga keuangan itu kan lembaga yang masyarakat mau naruh uang di kita kenapa? Banyak mau nabung di kita tuh kenapa? Karena apa? Karena percaya, karena trust itu sehingga orang itu menabung di kita. Nah, supaya masyarakat percaya, makanya perlu yang namanya dalam mengelola keuangan masyarakat ini perlu yang namanya manajemen salah satunya likuiditas, menjaga rasio bagaimana dana masyarakat yang terkumpul di sini itu aman. Misal terjadi krisis, terjadi tahun 98 banyak bank kolaps, ya kan? Dan masyarakat kan nggak bisa diambil sebagian yang besar-besar utama. Tapi kalau sekarang sudah terperbaiki, manajemen terperbaiki, salah satunya banyak faktor untuk mengamankan dana masyarakat ini, banyak hal yang dilakukan oleh perbankan. Jadi salah satu treatmentnya ya manajemen resiko itu, likuiditas misalnya, setiap masyarakat yang nabung itu ada penjaminannya. Ya, penjaminannya sampai kisaran berapa? 2 miliar berapa ya? 2 miliar di LPS itu coba cek. Setiap pinjaman di bawah 2 miliar itu ada penjaminannya. Nanti kalau terjadi sesuatu, dana masyarakat akan hilang. Terus juga kita ngelola dana masyarakat ini kan juga untuk kita salurkan untuk salah satunya pembiayaan ke pengusaha, wirausaha, UMKM. Ya, ini kita nggak sembarang ngasih, tapi ada manajemen resiko di situ. Manajemen resiko pembiayaan. Kita ngasihnya itu berdasarkan atas analisa kita. Kalau ini oke, kita salurkan. Nah, nanti kalau dari imbal hasil bagi hasilnya ini, dari keuntungan margin, bagi hasil, ujroh, ini kan kita dapat, kita kelola, kita bagi hasilkan, atau berupa bagi hasil atau bonus kepada deposan, kepada nasabah yang titipin uang kita. Itu kalau ngomong manajemen resikonya, likuiditasnya dijaga. Terus juga bank itu ada yang namanya dari BI KAR, tahu KAR? Jadi KAR itu apa ya bahasanya? KAR di perbankan itu kan di BI itu setiap bank itu harus punya ini cadangan modal, cadangan kecukupan modal bahasa Indonesianya ya. Minimal 8%. Fungsinya apa? Jaminan kecukupan modal itu kalau terjadi sesuatu dengan bank itu sendiri, ada permasalahan apa, modalnya itu masih bisa mengcover nantinya untuk para deposan ini, para penabung itu masih bisa tercover dan dilindungi. Jadi benar-benar bagaimana kita mengamankan dana pihak ketiga dari para penabung itu. Bagaimana bank itu ngedapetin modal buat jika likuiditas? Ya. Masalah likuiditas itu, bank dapat modal itu dari mana aja?
Bank dapat modal dari masyarakat. Dari masyarakat aja. Iya, bank dapat modal kan dari masyarakat, dan masyarakat yang kita simpan ini kan dana masyarakat semua. Mungkin ada dari luar yang mau masuk, misalnya UMKM atau apa? Nah, itu kan pembiayaan. Jadi dana masyarakat itu kan banyak. Masyarakat itu bisa penabung perorangan, bisa juga atas nama badan usaha, atas nama yayasan, atas nama pribadi, bisa. Sekolah punya tabungan di kita, perusahaan punya rekening di kita, rekening biru, transaksi di kita. Ini kan dana masyarakat juga. Jadi bukan hanya penabung, tapi juga untuk transaksi usaha di situ. Jadi untuk menjaga likuiditas itu intinya bagaimana bank itu dananya itu ada kan. Suatu waktu masyarakat butuh, dana itu ada. Yang bahaya kan ketika masyarakat butuh mau narik, uangnya nggak ada. Nah, kemana uangnya? Kalau ada sebuah bank mungkin ketika dia mau narik, uangnya nggak ada Pak, ditunggu lagi 1 bulan lagi. Kenapa? Loh, uangnya kemana lah? Ini berarti ada permasalahan di likuiditas dia. Mungkin dana yang disalurkan ke mana pembiayaan itu macet. Jadi dia salurin pembiayaan, kalau di bank konvensional kan kredit, di kita pembiayaan, itu bermasalah tuh. Kalau bermasalah kan dana yang dikasihkan ke pengusaha siapa? Ke wirausaha yang kita untuk pembiayaan, untuk kredit itu siapa? Kan dana masyarakat. Kalau itu macet di situ, terus gimana? Kita mau ngambil lagi kan susah. Nah, itu kejadian biasanya kalau ada sebuah bank yang dulu sempat tahun 98 itu karena terjadi krisis ekonomi, dana sudah terdistribusi ke pembiayaan, itu orang bingung mau ngambil uangnya, enggak ada. Karena uangnya macet di luar di pembiayaan. Akhirnya pemerintah turun tangan, disalurkanlah bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI. Ya kan, ketika bermasalah pemerintah ngasih bantuan untuk mengcover melindungi dana masyarakat waktu dulu 98. Makanya sekarang itu perbankan diperketat, mulai dari kecukupan modalnya harus sekian persen. Terus setiap penyaluran kredit pembiayaan nggak bisa segampang itu, ada SOP yang jelas. Ada SOP yang jelas, semuanya bisa dipantau sehingga aman. Jadi kalau misalnya di kita ada istilah LDR ya, kalau di konvensional, loan deposit ratio, atau kalau di bank syariah itu financing to deposit ratio. Jadi perbandingan antara uang yang dikeluarkan, disalurkan dengan dana yang diterima. Jadi itu. Jadi kalau misalnya dana masyarakat, perbandingan antara dana masyarakat dengan penyalurannya, itu berapa persen? Jadi kalau penyalurannya cuma 50%, dana masyarakat FDR-nya atau LDR cuma 50%, berarti kan banyak uang mengendap, sangat liquid. Bank sangat liquid, cuma artinya apa? Keuntungan bank minim, karena dananya nganggur. Bahkan nanti bisa jadi dia terbebani sama ini bagi hasil penabung, harus bagi hasil, tapi pembiayanya nggak ada. Nah, makanya dijaga bagaimana dananya itu dananya berapa, disalurkannya berapa, dijaga. Idealnya berapa persen? Idealnya 90%. Dana masyarakat ada, disalurkannya ada. Jadi saling menguntungkan. Jadi bank itu punya manajemen itu, likuiditas. Nanti nggak semudah disalurkan begitu saja, enggak, ada batasannya. Kadang-kala kita kemarin kayak masa pandemi sempat beberapa bank itu stop pembiayaan karena dinilai potensinya belum bagus untuk dunia usaha, sehingga kalau disalurkan nanti rawan macet apa, sehingga yang menahan diri. Ada juga yang jalan juga ada, yang mikro itu jalan. Kalau di BRI kan tetap jalan, walaupun pandemi tapi kita tetap jalan dengan pembiayaan mikro, UMKM dengan dipilah-pilah gitu. Kan tadi kan kalau misalnya biayanya ngendap kan
Terus nasabahnya itu gimana? Apa melakukan perjanjian agar mau menunggu waktu pencairan atau bagaimana? Kan biasanya ada nasabah yang buru-buru jadi memaksa untuk cepat-cepat. Gimana? Oh itu kan contoh, Ya. jarang terjadi kan. Kalau di kita sendiri nggak pernah itu terjadi. Setiap dana masih ada, kecuali penarikan tertentu. Misalnya dalam 1 hari mau narik tiba-tiba narik 1 juta, nah, harus konfirmasi dulu, kan harus disediakan dulu dananya. Nanti ada nominal tertentu itu harus konfirmasi. Tidak seenaknya nasabah datang, Mas aku mau narik 100 juta, nah, atau mau narik 500 juta, tapi harus konfirmasi. Walaupun bisa kita layani, cuma kan idealnya konfirmasi dulu, H-1, Pak besok pagi saya mengambil dana sekian juta, 200 juta, mohon disiapkan. Nah, sebelumnya kita siapkan. Tapi kalau tiba-tiba datang mau ngambil uang 200 juta, ya kalau ada, kalau enggak kan kecewa. Nah, artinya kan harus kita siapin dulu. Gitu. Jadi insya Allah belum pernah terjadi di garis saya, belum terjadi seperti itu. Cuma kejadian dulu waktu krisis ekonomi tahun 98 banyak belum ini ya. Itu seperti itu kejadiannya. Masyarakat mau narik uang nggak ada uangnya. Akhirnya ya udah, beberapa kan tutup, bangkrut, ada bangkrut, ada yang masih sempat ditolong sama pemerintah dikasih BLBI atau juga masuk ke penyihatan perbankan seperti itu. Oh, berarti dialihkan. Gitu. Apanya? Kan kalau misalnya bangkrut, nasabahnya itu dialihkan. Gitu. Kalau nasabah bangkrut, nah kan ada penjaminan, ada LPS tuh. Dananya nggak akan hilang, dijamin oleh LPS, lembaga penjaminan simpanan LPS itu coba browsing tuh. LPS itu apa? Jadi LPS itu kan lembaga penjaminan simpanan. Jadi mbaknya nabung di sini 1 miliar, ya dijamin sama LPS. Jadi misalnya banknya itu taruhlah tiba-tiba nggak liquid, misalnya terjadi apa, LPS ini jamin uangnya mbaknya, nanti ngambilnya di LPS, dijamin diganti sama LPS senilai sekian. Nanti ada batasannya, tapi yang dijamin itu ada batasannya. Coba di browsing, apakah dulu 2 miliar, maksimal 2 miliar. Kalau sekarang saya kurang paham. Jadi cek. Jadi itu untuk jaga likuiditas dari nasabahnya ya, jamin. Kalau dari nasabah nggak perlu khawatir, dananya dijamin. Dia mau nabung berapapun itu aman. Kalau banknya sehat ya apalagi banknya sehat, dapat bagi hasil kan, dapat bonus. Nah, itu dijamin lagi pembiayaannya, nggak ada masalah bagi penabung, nggak ada masalah. Bagaimana cara mengendalikan resiko likuiditas tersebut? Menjaga likuiditas salah satunya dengan tadi itu, menjaga rasio FDR kita, financing to deposit ratio, atau kalau di konvensional namanya LDR, di bank konvensional ya, loan to deposit ratio. Itu perbandingan antara perbandingan antara deposan dana pihak ketiga, ya, dana penabung, dibandingkan dengan financing, pembiayaan. Jadi pembiayaannya berapa persen. Nah itu kita jaga jangan sampai lebih dari 100%. Jangan sampai lebih dari 100%. Paling nggak idealnya ya 90%, 95 gitu. Karena apa? Kalau itu persentasenya taruhlah 100%, berarti dana 100% nih, dana DPK itu sama saja 100% sama dengan dana penyaluran. Sehingga liquidnya kan jadi kurang nih, likuiditasnya. Nah, makanya dijaga, bisa jadi 80%. Jadi disalurkan cuma dana yang ada, misalnya dana 100 juta nih, dana bank 100 juta, enggak disalurkan semuanya, enggak. Nah, kalau masyarakat butuh suatu waktu gimana? Enggak ada, uangnya masih ini Pak, masih, iya, berarti enggak disalurkan semuanya, taruhlah 100 juta, nah ini maksimal idealnya kita coba salurkan paling nggak 90%-nya untuk pembiayaan. Toh nanti kan dapat bagi hasil juga kan, bagi hasil juga nambah likuiditas juga.
likuiditas itu diperoleh dari mana? Satunya dari bagi hasil, dari margin, dari ujroh, itu yang pendapatan bank itu udah jadi pendapatan lagi. Jadi dijaga. Kalau kalau likuiditasnya kurang gimana? Stop. Kita nggak lakukan pembiayaan. Oh ini kita kurang nih pembiayaan, apa namanya? Taruhlah pembiayaannya kita stop dulu. Oh, kita belum punya dana kok. Misalnya sudah mencapai 100% ini atau 98%, stop dulu. Perketat, tidak apa menyalurkan pembiayaan karena dananya nggak ada. Jadi sedang kasih space itu apa? Untuk retail, untuk masyarakat yang ngambil sehari-hari, ngambil transaksi, kan butuh uang cash juga. Iya. Nah, itu berarti nggak, cara ngaturnya seperti itu, jaga likuiditasnya. Jadi bank itu nggak sekedar terima uang kita salurkan, cuma enggak, kita jaga rasionya, dijaga. Biasanya kalau menjelang hari raya itu kan butuh masyarakat pasti ambil banyak uang cash kan. Kalau di sebuah lembaga keuangan kecil, ini saya contohkan ya. Di lembaga keuangan kecil misalnya, mungkin terjadi juga di perbankan. Itu di setiap hari raya dia biasanya menyediakan cash lebih banyak karena masyarakat banyak narik uang di momen-momen tertentu, di bulan-bulan tertentu seperti itu. Jadi intinya sih pakai itu, pakai LDR, FDR kita jaga. Terus untuk nambah gimana ya, kita ngajak masyarakat untuk menabung dengan program-program tabungan misalnya. Kan banyak tuh bank-bank ngasih program-program menabung kan banyak sekali, mulai dari tabungan untuk belajar, tabungan masa depan ya, untuk perencanaan, tabungan bisnis, ada rekening giro untuk transaksi perusahaan. Nah, itu kita punya fasilitas itu. Ada ATM, ada mobile banking. Ini kan suatu fasilitas untuk masyarakat tuh supaya bertransaksi di bank. Sekarang kan orang beli kan pakai online, pakai aplikasi kan, Iya. QRIS. Jadi uangnya nggak kemana-mana, uangnya ke bank lagi kan. Terus kamu beli barang, uangnya kan masuk ke bank lagi. Nanti gitu, jadi untuk menjaga supaya dana itu tetap liquid seperti itu, dana tetap berada di bank. Muter, beli di pedagangnya punya tabungan di bank juga, kan sama aja, muter. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga likuiditas. Nah, itu fintech, teknologi ya, mobile banking, QRIS. Nah, itu salah satu cara supaya akhirnya masyarakat nggak pegang uang cash. Iya. Sekarang itu orientasinya kan gitu. Iya. Orang dulu kan nabung, taruh di bawah bantal, di celengan. Orang enggak, orang nabung di mana? Di aplikasi, di GoPay, ya, di OVO, di Dana, di ShopeePay. Orang menabung di situ. Orang nggak menabung di bank lagi loh sekarang. Cuma lembaga-lembaga ini kerjasama dengan bank. Lembaga kayak OVO, ShopeePay, GoPay, ini kerjasama dengan bank, uangnya itu ditaruh di bank. Cuma mereka itu udah dijamin oleh bank semua. apanya? Ya, aplikasi itu udah dijamin oleh bank, meskipun nanti uangnya di bank semua. Nggak tahu tuh. Kalau fintech itu dijamin nggak? Itu kan bukan untuk tabungan, hanya untuk keperluan transaksi aja. Daripada dia pegang uang cash, kan dibatasi tuh maksimal 2 juta kan. Maksimal 2 juta dia punya simpanan di dalam aplikasi itu kan maksimal 2 juta. Jadi hanya untuk transaksi, bukan untuk sifatnya untuk jangka panjang tabungan. Jadi kalau hilang ya hilang. Kayak kejadian itu kan dibajak, akunnya dibajak, udah hilang, udah nggak bisa dikomplain. Kalau di fintech, di GoPay atau makanya ada yang namanya OTP. OJK itu sekarang lagi kita OTP. Karena apa? Sekarang itu transaksi kita lebih banyak pakai fintech, kemudian pakai aplikasi yang saya sebut tadi, Danaku, GoPay, semuanya, OVO atau apa itu kan ada OTP. Punya apa? Banyak punya apa? Link aja. Punya nggak aplikasi itu pembayaran? Punya apa? GoPay. Punya GoPay. Setiap pendaftar kan ada namanya OTP kan? Di SMS kode 6 digit. Nah itu OTP, salah satu perlindungannya untuk konsumen itu kode OTP itu jangan sampai
diserahkan, di-share ke orang lain, itu akan jadi pemindahan akun nanti. Tapi biasanya kan kalau mau nganu akun kan dapat lagi yang baru. Kan Ya tergantung OTP-nya. OTP-nya aplikasi A dapat, kalau punya aplikasi, saya punya GoPay, ya dapat OTP GoPay. Nanti daftar link aja, dapat OTP-nya link aja. Itu ya jangan di-share. Itu khusus untuk kita aja, untuk pendaftaran awal kan. iya. Itu untuk menghindari akunnya dibaca. Bukan di HP ini biasanya. Jadi seperti itu. Jadi OJK udah ngeluarin aturannya itu, OTP itu sangat privasi, nggak boleh di-share. Nah itu untuk perlindungan. Kalau di menabung di bank, ya PIN ATM kalau di bank itu sama PIN ATM. Kan itu di Shopee kan sekarang ada tambahan emas. Itu emas kan di situ tertera di pegadaian. Tapi apa bank juga ikut campur masalah emas itu, tabungan emas itu? Itu kan programnya mereka. Oh itu berarti cuma pegadaian aja. Saya nggak paham masalah promo-promo di marketplace ya. Ya. Itu kan program mereka sendiri. Mereka mau kolaborasi dengan perbankan atau mereka sendiri, ini nggak tahu. Ditanyakan aja sama marketplace-nya. Kalau kita kan ada sendiri produk, gadai kan ada sendiri, ada sendiri. Gitu ya. Jadi kalau likuiditas itu kita jaga, benar-benar jaga dana masyarakat itu supaya aman. Caranya yang mudah, kita nggak sembarangan menyalurkan pembiayaan, kita pilih-pilih. Lembaga usaha-usaha sekiranya sudah sunset industri, usaha-usaha yang sudah nggak prospek itu kita nggak masuk. Contohnya apa? Warnet. Ini nggak prospek sekarang. Kalau dulu wartel ya masih banyak kita biayai. Warnet sekarang mana ada wartel? Internet semua di sini semua. Iya. Kalau jual pulsa, ngapain biaya jual pulsa? Di sini beli pulsa udah bisa. Iya kan? Jadi usaha-usaha yang sifatnya high risk itu kita nggak masuk. Salah satunya itu ada SOP-nya sendiri. Itu bagian saya, analisa pembiayaannya, menjaga supaya keuntungan bank itu, dana masyarakat itu aman. Itu parameternya biasanya namanya NPL. Kalau di convert NPL, non performing loan, berarti atau kalau di syariah itu non NPF, non personal financing, berarti pembiayaan yang bermasalah itu berapa persen. Nah, sama OJK itu dibatasi maksimal bank itu maksimal 5%. Nggak boleh dari total pembiayaannya itu 5% bermasalah, nggak boleh. Kalau di atas 5%, dia akan OJK akan memperingatkan, stop. Kamu nggak boleh pembiayaan, kamu harus kolek dulu. Fungsinya apa? Menjaga likuiditas. Dia banyak bermasalah, lebih dari 5% bermasalah, stop dulu, dia suruh kolek untuk melakukan penagihan supaya dana itu kembali. Ini masyarakat itu yang disalurkan. Ya. Kembali setelah turun di bawah 5%, silakan dia bisa pembiayaan lagi. Jadi yang menjaga likuiditas sebuah perbankan atau manajemen resiko likuiditas itu nggak cuma bank saja yang menjalankan, tapi bank juga dibatasi dengan aturan-aturan dari OJK sama BI. Dipantau dia, ngeling data kita ke sana itu. Setiap bulan laporan. Wah ini bank A, dan 5%, stop kamu nggak pembiayaan, kamu nagih dulu. Kamu kembalikan dulu dana masyarakat. Setelah kembali, silakan dibuka lagi. Makanya kita harus hati-hati ngomong pembiayaan, nggak semudah itu. Dalam menetapkan strategi manajemen likuiditas, pertimbangan apa saja yang dilakukan oleh bank agar strategi tersebut dapat efektif? Pertanyaannya sama ini sebenarnya, sama kayak tadi itu. Oh iya, sama. Agar efektif itu salah satunya bank itu kan suatu lembaga yang dibatasi oleh banyak aturan SOP. Selama kita mengikuti SOP itu, aturan itu, taruhlah aturan dari segi aturan dari segi pendanaan, aturan pembiayaan itu kita patuhi. Aturan internal maupun eksternal dari Bank Indonesia atau OJK
Nah, kita akan sesuai dengan selamat gitu loh. Kalau kita nggak mematuhi aturan itu, ya udah nanti akan jebol. Kemudian muncullah kredit macet. Apa dengar tuh ada kredit macet? Satu itu dengan SOP. Kedua kita juga melakukan pemantauan di SOP itu kan bagian dari pemantauan. Jadi, contoh kecil. Eh, Setiap misalnya ada seseorang pengusaha mengajukan pembiayaan, itu prosesnya panjang. Ada pintu-pintu yang harus dilewati. Yang memberikan data. Dari data yang ada kita checking ke OJK. Namanya informasi nasabah. Jadi dari dasar KTP-nya dia, dari SIUP TTP, dari akta pendirian, kita bisa tahu nih Bang, orang ini punya pembiayaan di mana aja. Ternyata dia punya pembiayaan di bank lain bermasalah, yang kita nggak kasih. Jadi itu sudah semua bank itu sudah datanya menjadi satu. Jadi ketika banyak ngajukan di kita nih pembiayaan atau mungkin pembiayaan atau konsumtif lah misalnya, ternyata saya cek katanya, Mbak punya pembiayaan di Adira sepeda motor, jadi kok terlambat ya, maaf kita nggak bisa bantu. Itu kita tahu satu orang itu punya utang di mana tahu, mungkin suaminya nggak tahu, pasangannya nggak tahu, kita tahu, KTP-nya kita cek, oh ini punya pembiayaan di sana. Sekarang kan utang kan macam-macam, utang HP ini kan bisa dibuat utang, Iya. iya nggak? Iya. Dengan foto KTP cepret cair gitu uang gitu, 2 juta, 3 juta cair. Seorang anak teman saya ada yang jadi manajer sebuah fintech ya. Banyak masalah yang banyak itu apa, seorang ya kayak kuliah ini atau mungkin sudah dewasa ya, dia foto dirinya pakai akunnya dibuat pinjaman, akhirnya karena nggak bisa ngasup didetek lah orang tuanya. Kan nomor memori ini ketika kita mengapply sebuah aplikasi pinjaman, dia akan bisa baca phone book kita. Semua nomor yang ada di dalam HP-mu datanya akan diketahui oleh aplikasi fintech itu. Sehingga ketika aku bermasalah, semua nomor yang di sini akan disebar bahwa si A mempunyai utang ini, mohon disampaikan agar dia melunasi. Lalu enggak? Nah, itu fintech. Semua nomor di sini ada 1000 nomor akan dikirimi. Nah, itu apa namanya? Kejadian. Makanya itu ada SOP-nya. Jadi setiap pembiayaan kita filter, lolos, pintu 1 lolos, secara administratif lolos, kita analisa laporan keuangannya, rekeningnya, kita kunjungan, terus juga ada backup penjaminan, ada agunannya, setiap pembiayaan itu ada agunannya. Kalau layak udah kita biayai pembiayaan itu sehingga secure. Kalaupun nasabah itu ada permasalahan, ya ada backupnya juga, penjaminan juga, dia punya agunan juga. Kalau misalnya nih dia kolaps atau apa yang disebabkan karena kesalahan dia sendiri misalnya, ya udah Pak, saya nggak bisa bayar misalnya, ya ada second way out-nya. First way out-nya apa? First way out-nya ya kemampuan dia. Makanya kita benar-benar hati-hati dalam pembiayaan tuh, yang diutamakan tuh nasabah itu punya way out yang bagus, cash flow-nya bagus, keuangannya bagus, sehingga dia bisa bayar. Gitu. Makanya NPL-nya seminim mungkin. Kalau misalnya nasabah kan tadi ada masalah ke tempat yang lain, Nggak bisa kita bantu. Meskipun udah diselesaikan, tergantung kondisinya. Jadi misalnya kita ada kebijakan harus nunggu 12 bulan selesaikan nih. Kita lihat dulu nunggu 12 bulan dulu baru bisa kita biayai. Atau mungkin bisa kita biayai, tapi kalau misalnya penyebabnya itu apa? Misalnya sudah ada lunasi, ternyata penyebabnya itu karena dia lupa, bisa dibuktikan.
Misalnya dia lupa ngangsur waktu itu, tapi dibutuhkan rekeningnya ada. Ini Pak, rekening saya ada nih. Rekening saya ada, cuma waktu ini saya lupa ngangsur. Buktinya rekening saya ada. Nah, mungkin masih bisa kita tolerir. Tergantung keputusan dari pemutusnya. Dilihat usahanya bagus enggak? Oh, saya bagus. Oh, emang indikasinya ini dia, masa sih dia omsetnya ratusan juta, punya utang 5 juta nggak kebayar. Mungkin kartu kredit, kalau dia lupa atau apa, bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau itu sudah macet, nah ini ketat. Kalau masih lambat harian kita masih bisa tolerir ya. Tapi kalau udah macet, kategori macet itu sudah kolektibilitas berapa ya? Bahasanya itu saya sudah di atas 3 bulan ya. Di atas 3 bulan, itu enggak kita udah nggak begitu ini, nggak bantu, kemudian nggak bisa proses lebih lanjut. Jadi lambat lebih 3 bulan, ya selesaikan dulu, tunggu waktu kalau udah bagus lagi, silakan mengajukan lagi. Tapi yang kita layani ya nasabah-nasabah yang secara riwayat keuangannya bagus, riwayatnya bagus. Itu selalu jaga untuk likuiditas loh. Kalau kita sembarang nerima pembiayaan macet, yang dirugikan siapa? Banknya rugi, depositnya rugi. Walaupun nanti ada penjaminan loh ya, penjaminan, banknya rugi karena bank ini akan ditagih sama yang penjaminan nanti jadi. Penjaminan itu ada waktunya. Selama dia nabung di kita, dijamin terus. Selama dia punya rekening di kita, dijamin terus. Yang deposan ya, ya. Kalau dia tiba-tiba berhenti, nggak akan berhenti. Jadi nggak akan di semua perbankan di Indonesia itu harus ikut LPS. Bank umum ya, bank umum nasional, bank umum swasta itu wajib ikut LPS. LPS. Misalnya koperasi nggak ada penjaminannya. BPRS sekarang ada penjaminan. Koperasi nggak ada penjaminan kalau koperasi. Kalau di bank umum itu ada penjaminan. Nanti setiap kamu nabung sudah dijamin danamu. Nanti nggak perlu khawatir. Gitu. Apa saja alat ukur yang digunakan baik penghitungan jangka panjang dan jangka pendek dalam mengelola likuiditas bank? Alat ukurnya. Ya. Alat ukurnya apa ya? Kalau yang tadi jangka pendek itu apa namanya? Yang LDR tadi, mengukur likuiditasnya. Ya. Untuk jangka panjang itu ya mungkin CAR itu. CAR itu kan syarat kecukupan modal bank itu kan harus selalu dipantau di Bank Indonesia itu kecukupan modal bank itu jangka panjang itu dijaga. Semakin tinggi persentasenya 12%, 5%, semakin bagus dia, semakin sehat. Minimal kan 8% yang kecukupan modalnya itu jangka panjangnya. Kita kalau ingin lihat kesehatan bank, salah satunya dari itu. Kalau yang jangka pendeknya itu kita atur FDR-nya itu, financing to deposit ratio-nya itu, agar dana itu selalu liquid, gitu. Jangan sampai kita kehabisan dana. Program jangka pendeknya apa ya? Kita ngajak mereka nabung sebanyak-banyaknya di kita. Daripada dananya disimpan di bawah bantal, jalan kan, ini kan ditabung aman di perbankan. Itu salah satu jaga likuiditasnya. Kita ada program tabungan pelajar pun sekarang bisa nabung. Itu salah satunya itu. Jangka pendeknya itu ngajak program bikin program-program tabungan ya. Tabungan. Kalau pembiayaan FDR-nya itu sebenarnya udah banyak. Salah satu lembaga yang paling lengkap mengenai SOP, salah satunya perbankan. SOP-nya lengkap. Setiap langkah itu ada aturannya. Nggak bisa sembarangan. yang terakhir ini, apakah bank telah siap dalam menghadapi perubahan kebijakan moneter yang membentuk tren likuiditas? Jadi gini, kalau ngomong likuiditas, siap nggak siap harus siap. Nah, sekarang ini kalau mbaknya lihat kan fungsi banking, tahu ya fungsi banking ya. Banking itu kan
mengumpulkan dana dari masyarakat, menyalurkan. Fungsi banking sekarang itu nggak cuma dilakukan oleh bank loh, ya nggak? Fungsi banking, Oh iya. himpun dana masyarakat, salurkan. Itu kan nggak cuma bank yang sekarang. Kalau dulu ya bank, dulu bank. Nah, kalau fenomena sekarang sejak revolusi 4.0 itu lembaga di luar perbankan, lembaga keuangan di luar lembaga keuangan itu bisa ngelakuin seperti itu. Crowdfunding, pernah dengar? Ya, equity crowdfunding. Lembaga dia ngumpulin dana masyarakat, itu disalurkan ke usaha. Ada, bukan bank ya, crowdfunding bisa jalan. Crowdfunding banyak, ada industri, aplikasi ya, fintech industri. Ya ada investor, cari investor. Ini ada project nih, project taruhlah misalnya penanaman apa nih, pertanian misalnya. Ada project perdagangan yang banyak itu perdagangan kelontong misalnya. Dia butuh modal 5 juta. Siapa yang mau nanam di sini? Ini dia mulai ngajak masyarakat. Oh, oke, aku punya uang 1 juta, taruh. Dia yang menyalurkan ke sini. Terus bagi hasil disalurkan lagi, dikembalikan lagi bagi hasilnya ke investornya. Ini bukan bank. Nah, jadi ini fenomena di luar seperti itu. Nah, untuk menjaga itu bank sekarang udah mulai memperbaiki diri dengan fintechnya itu. Dia punya mobile banking, ya kan. Ada yang namanya aplikasi-aplikasi yang seperti fintech, link aja itu kan punya BUMN. Jadi bisa transaksi pembelian apa pakai aplikasi. Ada mobile banking, ada QRIS ya, ada QR. Jadi kalau mau beli dengan transaksinya scan barcode itu aja. Salah satunya itu. Jadi inovasi-inovasi yang memudahkan masyarakat itu bertransaksi. Jadi agar likuiditasnya itu tetap berada dalam perbankan. Dia bisa buka tabungan via mobile. Bisa kan? Dulu kalau kita nabung harus datang. Ya. Sekarang bisa buka tabungan via gadget sudah bisa buka tabungan kita. Ya, beberapa bank sudah bisa seperti itu. Transaksi apapun bisa. Ya enggak? Ya. Kamu mau ngapain aja? Sekarang coba. Mau ngapain aja sekarang? Bisa kan bayar HP? Iya. Beli apapun bisa kan? Iya. Nah itu. Nanti bank sudah melengkapi dirinya dengan teknologi salah satunya mobile banking. Setelah itu. Nah, kalau di BRI Syariah punya dia mau transfer kemana aja, mau ngisi GoPay, mau ngisi link aja, mau ngisi OVO, itu bisa lewat sini. Nanti nggak bingung, karena mereka masih kerjasama, mau nggak mau harus kerjasama dengan perbankan, kayak fintech lainnya itu. Kita bisa belanja juga, beli pulsa, seperti itu. Jadi dengan teknologi, mau nggak mau lah dengan teknologi itu untuk salah satu menjaga likuiditas. Sekarang bayangkan kalau ada satu orang nggak punya uang cash, uangnya kemana kira-kira? Di bank tuh. Iya, di bank dia punya rekening di bank, terus dia bisa ngisi GoPay, ngisi OVO, ngisi link aja, itu kan dia berbelanja. Iya. Habis ngisi lagi ke sini. Jadi uangnya non tunai, biasanya non tunai, ngisi e-tol, semua kan non tunai. Tapi tetap nggak lepas dari perbankan kan. Kalau mau ngisi non tunai itu pakai bank, pakai ATM, pakai mobile. Mau ngisi GoPay pakai rekening bank, iya, tetap pakai rekening bank sih. Cuma mereka rekening nomor telepon kan, GoPay, OVO, Dana itu kan nomor telepon yang rekeningnya mereka. Cuma kan rekeningnya mereka itu ada di bank sebenarnya. Gitu. Ini dana masyarakat itu di bank, perbankan. Soalnya masih aturan OJK masih dibatasi ya, orang lembaga yang bisa mengelola dana itu harus punya izin. Ada yang punya izin, dia bisa mengelola dana masyarakat terus diputar. Tapi sama lembaga itu pasti kerjasama dengan bank penyimpan kan, dia nggak punya berani naruh lemari besi sendiri di rumahnya di sini kan nggak berani ya. Mau nggak mau mereka simpan di bank perbankan.
Jadi salah satunya itu kita berkolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya, dengan fintech, ya kita kerjasama. Dan kita bikin sendiri juga, orang bisa ngajukan pembiayaan via mobile juga, lagi butuh ya, pembiayaan bisa. Jadi sekarang teknologi yang bermain sekarang. Ada biaya admin gitu kan, misalnya di situ. Apanya? Mobile banking. Kalau mobile banking ada admin. Kalau langsung ada, maksudnya ke bank. Ya, kalau transaksi dengan sesama bank nggak ada. Tapi kalau transaksi dengan bank lain nggak ada. Ya kan lintas bank kan, ada adminnya kayak kita ATM dulu. Ada sama bank kan nggak ada kan. Ketika kamu transfer ke bank lain baru muncul dia biayanya. Sama biayanya tergantung dari kebijakan dari bank masing-masing. Mungkin lebih murah atau apa tergantung kebijakan masing-masing. Karena admin itu juga keuntungan bank. Keuntungan bank untuk itu juga untuk jaga untuk biaya operasional bank juga. Gitu. Kalau bank nggak ngambil nggak dapat profit juga, dari mana dia bisa beroperasional? Iya. Kan butuh operasional untuk misalnya menjalankan menjaga dana masyarakat ini supaya bisa tersalurkan dengan baik, mengelola dengan baik, kan ada biaya operasional di situ. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dini Sandianingrum, Prodi Perbankan Syariah semester 5. Saya di sini akan mempresentasikan tentang manajemen resiko likuiditas. Manajemen resiko likuiditas yaitu resiko, bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. 2. Likuiditas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Resiko likuiditas merupakan bentuk resiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga berpengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan. Fungsi likuiditas bank. 1. Menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari. 2. Mengatasi kebutuhan data yang mendesak. 3. Memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman. 4. Faktor pendorong. 1. Kemampuan bank dalam memenuhi liabilitas atau jumlah dana simpanan nasabah yang akan ditarik kembali oleh para nasabah. 2. Akses atau sumber pendanaan yang dapat diperoleh bank syariah guna untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang pendek yang telah jatuh tempo. Manfaat manajemen risiko bagi perusahaan. 1. Bisa mencegah kegagalan dalam meningkatkan laba yang dilakukan, atau setidaknya kerugian perusahaan tidak terlalu besar. 2. Bisa membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang terukur, sehingga potensi kerugian yang relatif besar dapat dihindari. 3. Bisa menghitung dan mengukur besarnya risk exposure dan menetapkan alokasi sumber-sumber dana sekaligus limit risiko yang lebih tepat. Tujuan manajemen likuiditas. 1. Memperkecil dana yang menganggur karena kalau memiliki banyak dana yang menganggur akan mencapai dan mengurangi profitabilitas bank. B. Mencapai likuiditas yang aman, menjaga proteksi skalon ke dalam kondisi yang sangat mendesak.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam presentasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti Lestari, pemateri kedua tentang materi manajemen risiko likuiditas. Penyebab risiko likuiditas. Yang pertama itu dari sisi aset, yaitu ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset, baik yang berasal dari aset produktif maupun berasal dari penjualan aset. Lalu yang kedua ada sisi liabilitas, yaitu ketidakmampuan menghimpun arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman lain. Kategori risiko likuiditas dari segi perbankan. Menurut pedoman standar penerapan manajemen risiko bagi bank umum, yang pertama, risiko likuiditas pasar. Ketidakmampuan melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar akibat kondisi likuiditas pasar yang mengalami gangguan. Yang kedua, risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang ditimbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber lain. Solusi untuk mengatasi risiko likuiditas. Yang pertama, melakukan kebijakan keuangan dengan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, menempatkan setiap keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang ketiga, menghindari keputusan yang bersifat mengejar keuntungan jangka pendek. Yang keempat, memperhatikan setiap kebijakan moneter pemerintah. Yang kelima, melakukan perbaikan dalam biaya dan produksi. Pengendalian risiko likuiditas. Yang pertama, meningkatkan sumber dana berupa dana berjangka panjang. Yang kedua, membatasi jumlah pengeluaran dana. Yang ketiga, mengurangi jumlah liabilitas. Yang keempat, mendapatkan standby credit lines. Yang kelima, mendapatkan komitmen permodalan dan pemilikan pada saat bank bermasalah atau krisis. Risiko likuiditas dan nilai saham. Dalam rangka memperkecil risiko likuiditas, maka perusahaan harus memperkuat nilai rasio likuiditas. Rasio likuiditas tinggi diminati investor dan akan berimbas pula pada harga saham yang cenderung akan naik. Risiko likuiditas. Analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas yang sering digunakan untuk menilai kinerja suatu bank antara lain. Yang pertama, cash ratio. Yang kedua, reserve requirement. Yang ketiga, loan to deposit ratio. Yang keempat, loan to asset ratio. Yang kelima, rasio kewajiban call money. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.